kita sebagai siswa ataupun anak, tetapi juga bagian dari ajaran Islam dan nilai budaya yang harus kita jaga. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama untuk menjelaskan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis tentang berbakti kepada orang tua serta menghormati guru. Yang ketiga, menunjukkan perilaku hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengimplementasikan nilai pendidikan kejujaan seperti unggah-ungguh, anda pasok, etoswiro, dan menyuburkan dalam interaksi dengan orang tua dan guru. Ibu pengen tahu, anak-anak udah paham belum sih apa itu hormat dan patuh? Belum. Ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah sikap taat, berbakti dan menghargai mereka sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk berbakti kepada orang tua dan menghormati guru tercantum dalam Al-Quran dan hadis seperti surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang selanjutnya, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama itu berbicara dengan sopan, menggunakan kata-kata lembut seperti ibu atau bapak, mohon izin dan terima kasih. Selanjutnya, mendengarkan nasihat, tidak memotong pembicaraan dan bersikap terbuka terhadap petuah mereka atau nasihat mereka. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah, meringankan beban orang tua dengan ikut berkontribusi seperti ketika ibu kita sedang memasak, kita bantu. Lalu mendoakan mereka sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 41, ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Anak di sini kira-kira sudah menerapkan belum ya? Paling tidak salah satu dari contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua ini. Sudah Ibu. Nah, biasanya apa contohnya Mbak Sarah? Membantu menyapu, terus membantu mencuci baju, tidak berbicara kasar kepada orang tua. Baik, keren sekali Mbak Sarah ya. Yang selanjutnya, perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama saat guru menjelaskan, tidak disambi gocek atau bermain HP ya anak-anak. Mengucapkan salam dan senyum ketika bertemu. Jadi kalau ketemu itu baiknya kita harus menegur. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan dan mengangkat tangan jika ingin bertanya. Selanjutnya, yang terakhir, mengamalkan ilmu yang diajarkan sebagai bentuk penghargaan kepada guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu juga ada hikmahnya ya anak-anak. Yang pertama, mendapat ridho Allah karena berbakti kepada orang tua dan guru termasuk amal sholih yang besar pahalanya. Yang kedua, di lapangan rezekinya. Salah satu kunci keberkahan hidup adalah menghormati orang tua dan guru. Yang ketiga, mendapat ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, terhindar dari azab dunia dan akhirat karena durhaka kepada orang tua termasuk dosa yang besar. Di sini ibu memberikan contoh kisah teladan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Anak-anak sudah sering mendengar kisah ini? Sudah. Nah, ya, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, ia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Kisah ini menunjukkan kepatuhan seorang anak kepada orang tua dalam ketaatan kepada Allah. Nah, di sini konsep PAI atau pendidikan
mengajarkan agama Islam dan nilai budaya. Konsep PAI yang pertama yaitu ketaatan kepada Allah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, adab kepada guru. Yang selanjutnya, teladan nabi. Nilai budaya yang pertama, unggah-ungguh atau soto promo. Yang kedua, ada kasor, rendah hati. Yang ketiga, teko sliro atau empati. Dan yang keempat, rukun atau guyub rukun. Dan yang terakhir, hamayu hayunin bawah. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan menayangkan video kisah tentang hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Yeay, aku berhasil. Asik banget nih gamenya. Salah dong. Iya, kamu lagi ngapain? Baik, setelah menonton video tadi, Ibu ingin dari scan 3 dan 4 tadi, kalian tuliskan apa saja pelajaran yang dapat kalian ambil dari scan tadi. Lalu besok pertemuan yang selanjutnya kalian kumpulkan di meja saya. Dari materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dapat diambil kesimpulan. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah akhlak mulia yang diperintahkan Islam. Sikap ini dilakukan dengan berbicara sopan, mendengarkan, dan menghargai bimbingan mereka. Perilaku tersebut membawa keberkahan dan sejalan dengan nilai budaya Jogja seperti unggah-ungguh dan adab kasor. Sebelum ke penugasan, kira-kira anak-anak ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi tadi? Sudah paham? Sudah. Baik, untuk penugasan, kalian buat kelompok 3 sampai 5 kelompok. Lalu tugasnya membuat video berdurasi maksimal 2 menit yang berisi contoh perilaku hormat kepada orang tua dan hormat kepada guru. Anak-anak sudah paham dengan penugasan yang Ibu jelaskan tadi? Sudah. Baik, kalau begitu pelajaran pada siang hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.